Nama saya Aprilia Imnia Udia Dua Swam, atau dengan akrab kakak-kakak bisa panggil saya April. Nah, saya sebagai host di webinar hari ini, saya adalah salah satu business development di PT Mas Mosem Indonesia. Nah, ini buat kakak-kakak yang mungkin baru join, atau juga salah satu dari klien PT Mas Mosem Indonesia, pasti juga udah tahu, Mas Mosem Indonesia adalah perusahaan jasa pembuatan kosmetik private label yang bergerak di bidang industri kosmetik Indonesia. Nah, perusahaan kami ini berkonsep one-stop Maklon Cosmetic Manufacturer, di mana kami memberikan pelayanan tidak hanya berupa produksi produk saja, tapi kami juga membantu untuk legalitas produk, seperti pendaftaran merek pedagang, BPOM, sertifikat halal. Selain itu juga kami membantu desain produk, packaging, dan juga ada after sales layanan lainnya yang pastinya Mas Mosem ini perusahaan yang akan menjamin keamanan produk juga karena perusahaan kami berstandar CPKB. Jadi buat kakak-kakak yang mau join sama Mas Mosem jangan khawatir karena kami juga perusahaan yang berstandar CPKB. Oke, hari ini di webinar kali ini kita kedatangan narasumber spesial. Nah, narasumber spesial ini kami undang dari Partipos, Kak Clara Alverina. Boleh dong say hi buat Kak Clara Alverinanya? Oke, hai. Hai Kak Clara. Thank you ya Kak Clara. Thank you banget udah mau jadi narasumber kita hari ini. Nah, kalau teman-teman tahu, tadi aku sudah sempat bilang kalau narasumber kita ini spesial nih dari Partipos. Nah, Partipos ini adalah platform yang membantu untuk para brand owner atau pemilik usaha untuk berhubungan langsung dengan influencer yang akan mereka endorse. Nanti untuk lebih jelasnya, biar nanti perkenalan dari Kak Clara Alverina sendiri ya. Dan pastinya Kak Clara Alverina udah siap untuk mengupas tema kita hari ini dan pasti akan memberikan ilmu banyak nih buat teman-teman. Jadi harus join terus ya, harus pantengin terus webinar kita hari ini. Nah, kalau teman-teman semua juga tahu, berdasarkan poster kita, tema hari ini adalah endorsement sebagai strategi branding di industri kecantikan. Pastinya hari ini semua info yang mungkin selama ini teman-teman bingung nih soal endorse, seberapa penting sih endorse itu, atau penting nggak sih kita endorse, atau gimana sih caranya biar kita bisa menentukan strategi untuk endorse yang benar kayak gimana, pilih influencernya, selebnya, dan sebagainya, pasti nanti akan dibahas lengkap oleh narasumber kita hari ini. Nah, jadi jangan lewatkan Zoom hari ini, harus selalu mantengin karena akan banyak ilmu yang di-share dari Kak Clara untuk kita semua. Oke. Dan juga teman-teman harus mantengin webinar kita sampai akhir karena di akhir acara nanti di sesi pertanyaan kita akan memberikan giveaway seperti yang udah teman-teman tahu juga, kita akan memberikan giveaway untuk 4 orang peserta dengan peserta teraktif dengan pertanyaan yang paling bagus yang akan dipilih oleh kami akan milih nanti buat kakak-kakak yang berhasil masing-masing akan mendapatkan Rp50.000 untuk 4 orang yang terpilih pertanyaan terbaiknya. Jadi harus perhatiin baik-baik, tanya pertanyaan yang terbagus akan dapat giveaway dari kita. Pasti udah pada nggak sabar kan? Kalau udah pada nggak sabar, kita nggak nunda waktu lagi, saya langsung serahin ke Kak Clara. Silakan Kak, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak April. Saya izin share screen dulu. Oke, screenku udah kelihatan kan? Mbak April, screennya udah kelihatan kan? Ya, saya dengar Kak. Mungkin bisa lebih apa lagi volume. Nggak, maksud saya screen saya udah kelihatan belum? Oh, kelihatan. Screen-nya kelihatan. Jadi di audio saya juga ada ya. Oke. Kelihatan Kak. Oke, thank you. Oke, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Clara. Saya dari Partipos Indonesia. Hari ini saya akan membawakan webinar mengenai endorsement sebagai strategi branding di industri kecantikan. Nah, sebelumnya paling aku akan menjelaskan sedikit apa sih Partipos itu. Partipos merupakan influencer marketing platform, di mana kami biasanya membantu brand untuk terhubung dengan influencer, guna untuk menciptakan word of mouth marketing di media sosial.
Sejauh ini kami sudah berada di beberapa negara, salah satunya itu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Kita akan opening, sebentar lagi akan opening juga di Vietnam, Hong Kong, dan di Thailand. Nah, baru-baru ini juga kami mendapatkan penghargaan as Influencer Marketing Platform dari Marketeers Editor Choice Award 2021. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai industri kecantikan di dalam dunia influencer. Sebenarnya industri kecantikan di Indonesia ini, kalau kita lihat menurut Euromonitor, Indonesia itu merupakan negara dengan pertumbuhan paling pesat dari segi annual growth rate, untuk dari segi kategori beauty industry. Terus juga menurut statistik, kita bisa lihat, oh ternyata pendapatan di beauty industry ini diprediksi bisa mencapai 7,5 miliar US dollar di tahun 2021 dengan pertumbuhan annual growth rate itu sekitar 6,5% diprediksi hingga tahun 2025. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat di sini industri kecantikan di Indonesia berkembang pesat dari tahun ke tahun. Lalu untuk perilaku konsumen di Indonesia, di sini kita ada menurut Nielsen, menurut Carnation, dan menurut Konsultan Marketing. Dari 3 report yang kita lihat di dalam slide ini, intinya adalah bahwa orang-orang itu lebih percaya. Mereka lebih percaya kalau misalnya mereka beli barang atau memakai service itu berdasarkan rekomendasi dari teman-temannya, dari teman dekat, teman kerja, keluarga. Jadi sebenarnya untuk dari segi strategi endorsement yang digunakan untuk influencer ini sebenarnya adalah strategi yang menjanjikan di dalam industri beauty. Nah, sekarang saat ini beauty influencer itu tuh banyak banget dipakai untuk industri kecantikan. Review-review yang mereka gunakan, review-review yang mereka berikan, itu tuh kayak membuat orang-orang yang melihat followersnya, audiensnya, atau saat mereka melakukan explore dengan hashtag tertentu, itu tuh kita bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Dan juga sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah brand itu tuh perlu memastikan, oh ternyata influencer yang mereka endorse itu harus memiliki kualitas dan kredibilitas yang cukup tinggi di mata followers. Nah, ini saya berikan satu report lagi menurut HubSpot. Jadi, HubSpot itu merilis report juga mengenai tren marketing di 2022 yang akan dimanfaatkan oleh para marketers. Influencer marketing itu salah satu, bukan salah satu ya, malah top yang paling pertama dari 5 tren yang akan dimanfaatkan di tahun 2022. Benar. Jadi 21% marketers itu berencana mencoba untuk menggunakan influencer untuk pertama kalinya di tahun 2022. Dan sebanyak 46% marketer, itu dia juga mereka udah pernah pakai influencer marketing di tahun sebelumnya atau di tahun ini. Dan mereka merasa bahwa oke, kita udah dapat nih return of investment-nya, jadi di tahun 2022 kita akan meningkatkan lagi untuk dari segi investasinya. Nah, ini adalah influencer pyramid. Tadi kan kita udah ngobrolin mengenai influencer ya. Nah, tapi di sini saya jelasin apa aja sih tingkatan dari influencer yang mungkin sudah pernah diketahui dengan Bapak atau Ibu sekalian. Jadi yang pertama itu urutan paling atas adalah ada mega dengan followers itu di atas dari 1 juta. Dan abis itu ada makro itu dari 100.000 sampai 1 juta, mikro 10.000 sampai 100.000, dan nano itu kurang dari 10.000. Sebenarnya di sini kita juga kasih pemaparannya. Sebelum kita membuat yang namanya campaign influencer, kita biasanya tahu nih, oh kita ini pengen membuat campaign ini bagusnya untuk apa? Apakah kita mau memicu dari segi awareness, kita mau memicu dari segi review, kita mau memicu kembali lagi sebenarnya banyak industri atau banyak memang brand yang pengennya conversion-nya itu adalah coaching. Nah, kira-kira yang mana nih sesuai? Tapi kita juga harus lihat dari segi followers, itu pun dari segi budget pun akan berbeda. Jadi kita harus lihat dari alokasi budget yang memang kita sudah alokasikan. Nah, ini ada beberapa tantangan dalam menjalankan influencer marketing di beauty industry. Contohnya seperti mencari influencer yang tepat. Mungkin banyak brand itu kesulitan untuk menemukan beauty influencer yang sesuai dengan persona, yang memang sesuai dengan persona dari industri tersebut. Nah, caranya gimana sih? Kita bisa melihat, sebenarnya kita harus lihat dulu. Influencer ini kita bagi berdasarkan apa? Berdasarkan domisili. Kita lihat nih targetnya. Berdasarkan domisili. Misalkan produknya hanya terdapat di Jakarta. Berarti kita harus tetap mencari influencer yang hanya ada di Jakarta. Jadi memang kita lihat ketersediaan dari produk kita.
Lalu kira-kira target consumer kita, usia, rentang usianya, apakah kadang ada beberapa produk kecantikan yang rentang usianya mungkin untuk remaja atau mungkin untuk orang dewasa, gitu. Itu kan cukup berbeda untuk dari tipe-tipe influencernya. Lalu kira-kira ada kriteria lainkah dari segi target market yang kita tahu? Nah, itu kita harus lihat dulu. Lebih baik kita coba kelompokkan dulu berdasarkan dari kriteria yang dibutuhkan, baru kita cari influencernya. Next lagi, mungkin banyak brand juga tidak memperhitungkan dalam melakukan engagement rate untuk memilih influencer. Bisa aja brand itu cuma kayak ngeliat, oh oke nih, followersnya besar, followersnya banyak. Tapi ternyata kenapa ya waktu saya ngelakuin campaign dengan influencer tersebut, kok kayak tidak ada hasilnya, gitu. Nah, sebenarnya brand itu harus tahu juga beberapa hal. Gini, yang harus kalian lakukan pertama itu adalah kalian harus tahu dulu engagement rate-nya. Nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya gimana sih cara itu engagement rate. Tapi selain engagement rate, kita itu juga bisa lihatnya dari mana. Kalian lihat dari segi followersnya, paling gampangnya adalah dari segi followers, lalu dari segi jumlah likes-nya. Misalkan kita ambil contoh nano influencers ya, di mana dia itu followersnya 1000. Kalau misalnya jumlah followersnya 1000, kira-kira yang normalnya berapa sih untuk satu post dia? Satu post itu average-nya bisa aja sekitar 75 likes sampai 150 likes. Itu normalnya. Dengan engagement rate bisa itu mungkin sekitar 4%. Gitu. Nah, tapi kalian jangan cuma melihat satu foto. Kalian juga lihat beberapa foto sebelumnya, atau beberapa video, atau beberapa konten mereka. Kalian lihat engagement-nya. Kok tiba-tiba ada yang naik, kok tiba-tiba ada yang turun. Itu juga mungkin bisa jadi suatu feedback atau insight buat Bapak Ibu pemilik influencer. Nah, ini untuk dari segi engagement rate. Nah, gimana sih cara itu engagement rate-nya influencer? Di sini udah ada rumusnya. Jadi like plus comment itu dibagi total followers dikali 100. Tapi kalau misalnya kadang Bapak Ibu agak males untuk menghitung dari segi engagement rate, itu ada namanya website analisa.io. Jadi kalian tinggal masukin username-nya, nanti akan keluar engagement rate-nya mereka itu berapa. Nah, yang terakhir itu sebenarnya mungkin yang paling banyak tantangannya dalam menjalankan influencer ini adalah dari segi fake influencers. Jadi dari segi research itu menemukan bahwa 20% micro influencer sekitar 50 sampai 100k ya followersnya itu menggunakan follower untuk meningkatkan jumlah followers. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lihat? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kita lihat jangan cuma dari satu foto, kita jangan cuma lihat dari segi followers, tapi kita lihat dari segi engagement rate, sama kita lihat dari beberapa fotonya, terus videonya, reelsnya itu seperti apa? Apakah memang ada kualitinya, dan juga lihat dari segi komennya. Kita bisa melihat komen yang memang banyak seperti apa ya. Kadang ada beberapa influencer juga mereka saling menolong satu sama lain. Dan kalau misalnya kita lihat komen itu tuh apa ya, tidak penting lah. Seperti kayak support gitu, up. Jadi kita bisa melihat juga bahwa oh ini tuh tidak autentik. Oh ini tuh sebenarnya dia minta tolong kayak gitu. Jadi kita bisa lihat dari pattern-patternnya juga. Next-nya adalah bekerja sama dengan nama influencer untuk aktivitas endorse. Dulu mungkin kita notabene-nya orang berpikir bahwa strategi endorse itu kalau misalnya kita melakukan dengan influencer itu tuh butuh jutaan followers dan memerlukan biaya yang mahal. Nah, kalau sekarang tadi yang seperti saya udah bilang itu kan ada terbagi tuh, ada mega, makro, mikro, dan nano. Nah, sekarang kita bisa mulai memfokuskan kepada nano dan mikro influencer untuk membantu brand menjalankan campaign influencer di beauty industry. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat, kenapa sih kita harus bekerjasama dengan nano influencer? Yang pertama adalah engagement kuat dengan followers. Followers itu maksudnya gimana? Karena kalau misalnya nano influencer itu kan followersnya kurang dari 1000. Lebih dari 1000. Nah, di mana mereka itu sebenarnya followersnya itu kebanyakan dari teman dekat, teman kerja, keluarga. Di mana saat mereka melakukan rekomendasi, itu biasanya lebih terdengar. Misalkan sampai kayak gini, itu terdengar, ada relevansi dan personal touch-nya. Misalkan mereka melakukan endorse di suatu restoran. Mereka akan foto dan mereka akan bilang, oh oke, kalau bisa pergi ke restoran ini, jangan lupa untuk pesen nasi goreng. Karena nasi goreng dia itu enak. Nah, apakah di next pertemuan berikutnya, saat kalian yang berkesempatan untuk datang ke restoran tersebut, kalian nggak pilih makan nasi goreng? Bisa aja, itu jadi suatu,
suatu pemikiran, oh kayaknya kemarin gue liat temen gue makan nasi goreng nih, kayaknya enak deh kemarin dia nge-postnya di Instagram juga enak. Ya udah deh gue coba pesan nasi goreng gitu. Itu bisa membuat apa ya? Dari proses pembelian konsumen itu tuh berpengaruh besar mana influencer. Dan dia juga lebih dipercaya oleh followersnya. Karena kembali lagi, itu adalah teman terdekat dan keluarga dan teman kerja. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menjalankan endorsement untuk produk kecantikan. Yang pertama itu kita harus menetapkan objektif dan KPI yang memang kita ingin capai. Misalkan contoh, apakah itu awareness, apakah itu traffic, pembelian, meningkatkan review, itu kita harus tahu dulu, baru kita bisa tentuin kira-kira campaign apa sih yang sesuai. Nah, nextnya adalah kita harus lihat influencers yang memang target influencers yang kita mau tuju. Apakah sesuai dengan area, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Surabaya, Lampung, Palembang, Medan. Itu kita harus lihat dan kira-kira minat dan misalkan ada interest lain yang kita perlu. Lalu setelah itu kita bisa komunikasi dan negosiasi dengan influencer tersebut dari segi rate-nya. Dan nextnya, kalau misalnya memang ada pengiriman produk untuk review, kita bisa kirimkan produk untuk direview oleh influencer. Nah, setelah influencer ini, biasa influencer itu saat kalian kirim produk, biasanya mereka juga minta yang namanya content guideline. Content guideline itu tuh seperti kayak brief content lah, sebenarnya apa sih yang pengen ada di dalam dari post atau dari video yang akan dibuat oleh influencer tersebut. Misalkan nanti harus ada caption tertentu, atau misalkan nanti ada istilah-istilah atau tagline yang memang dibuat oleh brand tersebut. Itu silakan dimasukkan sehingga influencer bisa mengikuti sesuai dengan guideline tersebut. Nah, setelah influencer itu melakukan post, sebelum dia melakukan posting, dia itu biasanya akan minta approval dulu. Approval untuk konten tersebut, baik itu video, baik itu foto, memang ke para brand. Lalu setelah memang sudah selesai, itu akan diposting kontennya, dan nanti setelah itu akan dianalisa. Nah, dari segi analisa itu kan kita bisa lihat, ada screenshot, biasanya akan diberikan screenshot dari insight-nya. Oh, ternyata kalau misalnya ada CTA button-nya itu klik untuk redirect ke Tokopedia dan Shopee, sebenarnya berapa sih orang yang ngeklik? Itu biasanya kita bisa lihat, sehingga kita bisa mengetahui, oh sebenarnya campaign ini berjalan dengan baik atau tidak. Gitu. Nah, konten-konten endorsement seperti apa sih yang ingin dilihat konsumen untuk dari segi beauty industry? Yang pertama itu udah otomatis product knowledge. Karena biasanya kita pengen tahu, oh ini tuh baik loh untuk kulit. Misalkan ada jenis-jenis kandungan yang memang baik untuk kulit, atau misalkan ada yang berbahaya, bukan berbahaya maksudnya di dalam produk ya, tapi maksudnya berbahaya memang seharusnya ini itu jangan, dan di dalam produk ini itu bisa kita informasikan bahwa produk ini itu tidak berbahaya sama sekali gitu. Jadi segi kayak gimana sih caranya, atau misalkan kita harus produk knowledge yang kayak seperti dari kandungan tadi itu gitu. Kita juga pengen tahu karena kan as orang awam kita kan nggak ngerti sebenarnya yang baik dan yang buruk itu seperti apa. Lalu dari segi unboxing, biasanya banyak nih unboxing, lalu misalkan sekaligus memberikan review. Unboxing dan sekaligus memberikan review ini bisa berbagai cara. Kadang bisa unboxing dan langsung melakukan review kayak bagaimana cara penggunaannya. Itu bisa sekaligus dengan tutorial, kayak misalkan kita harus pakai toner dulu, nanti baru kita pakai serum, terus nanti baru kita pakai jenis-jenis vitamin lainnya, kayak gitu. Terus juga kalau misalnya makan review juga, mungkin yang populer adalah lebih banyak kayak before and after-nya. Karena orang-orang benar-benar akan melihat dan percaya kalau misalnya kita ambil contoh produk pemutih, walaupun saya nggak sarankan produk pemutih gitu. Kita banyak yang memang melakukan produk pemutih, misalkan mereka di before dan after, itu kan akan kelihatan. Orang yang percaya, oh oke, ternyata ini bener loh, gitu. Udah, aku mau beli. Gitu. Next lagi, oke. Jadi, itu merupakan hasil dari sesi presentasi saya. Paling saya akan menginfokan lebih lanjut apa sih Party Post itu. Tadi kan di awal kita sudah info bahwa Party Post itu merupakan influencer marketing platform. Tapi Party Post itu sebenarnya kita sudah membantu lebih dari 2.500 global brands yang dari ada berbagai industri. Ada fashion, beauty, F&B, FMCG, teknologi, dan lainnya. Lalu ini merupakan statistik dari para party poster. Jadi party poster itu adalah istilah khusus yang party post buat itu untuk pengguna atau user kita sebut dengan party poster. Jadi hingga November 2021 komunitas party post itu ada jumlahnya lebih dari 600.000 influencer di seluruh Indonesia. Ini saya kasih data di Indonesia aja ya, karena kan memang sudah ada data dari beberapa negara lain, tapi kita lihat relevannya di Indonesia, maka saya akan kasih di Indonesia.
Nah, kalau misalnya dilihat komunitas kita itu udah bertumbuh besar sebesar 400% dari sekitar tahun 2020. Jadi kita akan diperkirakan akan terus bertambah. Karena Bapak Ibu juga bisa lihat dari slide di kanan ini juga, untuk dari segi distribusi gender, memang kita mostly kebanyakan di female. Dengan interestnya itu bisa dipilih ada food and beverage, beauty, fashion, skincare, tech and arts, fitness and well-being, and event. Untuk dari segi umur pun kita lebih banyak yang di umur produktif itu 18 sampai 24 tahun. Dan untuk dari segi party poster year breakdown itu kita memang mostly di channel influencer. Nah, berikut merupakan penjelasan singkat untuk bagaimana cara kerjanya party post. Kami merupakan end-to-end influencer marketing platform. Apa artinya end-to-end? Jadi kita bisa memanage semuanya dari awal campaign sampai akhir campaign hanya di dalam satu tempat. Jadi awalnya kita akan menanyakan mengenai apa sih campaign goals-nya, objektif dari melakukan campaign ini apa. Kita bagi menjadi 5. Ada awareness, familiarity, consideration, purchase, dan loyalty. Lalu kita akan tanyakan, campaign platform seperti apa yang ini dijalankan. Kita punya Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Lalu kita mulai mengerucut lagi ke dalam area, ke dalam datanya. Kira-kira sebenarnya influencer yang seperti apa, gendernya. Misalkan gendernya maunya female semua. Lalu dari segi followersnya misalkan starting dari 1000. Lalu dari segi umurnya kita mau yang di atas 20. Atau misalkan kita mau yang umurnya masih 17 diinput, nggak apa-apa. Lalu untuk dari segi interestnya, karena ini beauty industry, kita akan mulai mengkerucutkan atau pemilihan di beauty juga. Lalu untuk dari segi areanya apakah mau ada yang di Bandung, di Jakarta, di Bali, di Lampung, Palembang, itu bisa kita coba arahkan. Nah, untuk dari segi dashboard, itu kita juga akan memberikan dashboard. Dashboardnya itu apa? Jadi kita akan memberikan yang namanya dashboard itu adalah back-end system yang nanti akan kalian pegang. Jadi kalau misalnya sistem kita adalah kita nggak ngikut approval konten lewat WhatsApp atau lewat manual, enggak. Tapi kita memberikan suatu platform juga atau engine di mana kita bisa melakukan review submission, approve, bisa diedit, ataupun bisa kita tolak kalau misalnya itu tidak sesuai dengan deadline kita. Dan juga kalau misalnya kita juga bisa membuat discussion, misalkan ternyata dalam satu brand itu ada 2 orang yang melakukan approval, dan 2 orang ini merasa bahwa ini influencernya udah oke, tapi bisa direvisi. Nah, kalian bisa melakukan discussion di dalam situ, dan juga saat memang dari segi scope of work itu sudah selesai, dalam arti saat yang sudah dilakukan influencer itu sudah selesai, kita juga bisa melakukan request payment di dalam satu platform. Jadi memang kita end-to-end influencer marketing platform yang bisa membantu brand untuk menghubungkan influencer. Nah, berikut merupakan aplikasi kami, bisa di-download dengan scan QR code. Jadi aplikasi Partypost ini perlu saya info juga bahwa ini adalah aplikasi untuk user kami, atau dalam artian B2C. Nah, user-user kami ini atau yang para influencer tersebut, mereka bisa melihat kira-kira campaign mana aja nih yang memang sudah yang lagi berjalan, dan mereka bisa langsung registrasi secara langsung di dalam situ. Nanti ada registrasi dan mereka bisa ikuti. Jadi kebanyakan memang mereka itu merupakan freelance, atau memang mereka ada yang setengah content creator, atau mungkin ada yang karyawan, setengah content creator / karyawan, atau juga ada yang kebanyakan juga ibu-ibu gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui posting hanya di sosial media platform. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa di-email ke saya untuk informasi lebih lanjut mengenai Partypost, atau bisa juga ditaruh di chat room Zoom meeting ini. Email saya di farah.alfrena@partypost.com. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Thank you banget Kak Clara untuk pemaparan materinya hari ini. Sangat jelas banget. Mungkin ini buat teman-teman yang dari tadi udah pada antri nih Kak, udah pada antri, udah banyak banget pertanyaan yang mau disampaikan pastinya. Dan ternyata dari materi ini aku akhirnya baru tahu ternyata influencer tuh nomor 1 ya Kak. Top dari marketer 2022. Aku juga baru tahu banget. Dan thank you banget untuk banyak ilmu yang pastinya buat aku sendiri masih banyak hal yang belum aku tahu, tapi karena nonton ini pasti teman-teman juga sama, akhirnya kita bisa ngerti. Nah, nanti kalau buat lebih jelasnya, mungkin tadi ada yang PPT-nya kecepatan atau kayak gimana, itu nanti bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, ini Kak, sebenarnya ada 4 orang yang akan dapat hadiah buat giveaway pertanyaan, tapi karena hari ini materinya seru banget,
Jadi sia-sia kalau misalnya kita pertanyaannya juga cuma 4. Jadi hari ini mungkin nanti kakak bisa bantu jawab secara singkat, padat, dan jelas aja. Tapi saya akan bacain lebih dari 4 pertanyaan. Tapi 4 pertanyaan yang terpilih, yang terbaik nanti yang akan kita kasih hadiah. Tapi biar teman-teman yang lain gak sedih juga nih, soalnya dari tadi tuh dari kakak menjelaskan udah banyak banget pertanyaan. Jadi kita juga tetap akan bacain beberapa pertanyaan selain dari 4 pertanyaan. Gak apa-apa ya kak? Boleh. Oke, thank you banget. Oke, ini ada pertanyaan pertama ya, yang dipilih dari Hermawan Sudarsono. Mbak Clara, apakah benar dengan mengendorse artis, selebgram, atau influencer berpengaruh besar terhadap penjualan produk kecantikan secara signifikan? Silakan Kak. Oke. Sebenarnya kita lihat dulu dari segi campaign objektifnya itu seperti apa. Kalau menurut saya, kalau misalnya kamu cuma ngelakuin posting itu sekali, itu hanya untuk melakukan awareness aja. Jadi increase awareness, oh orang tahu, oke, oh produknya ini, gitu. Ini bisa buat apa. Tapi itu nggak yang dibilang untuk men-trigger berpengaruh terhadap penjualan produk secara signifikan, belum tentu. Tapi kalau misalnya kita melakukan konten dengan memang melakukan review, dan itu dilakukan berulang-ulang. Karena kan orang itu apa ya, bisa beli barang atau misalkan bisa memakai suatu jasa karena mereka teringat, oh gue tadi lihat di sini, oh tadi gue lihat di situ gitu, ya udah deh coba pakai. Nah, sama seperti itu. Kalau misalnya kita pakai artis atau selebgram, tapi mereka cuma ngelakuin sekali posting, itu tujuannya memang untuk awareness. Tapi kalau misalnya memang kita untuk conversion, itu kita harus lakukan berulang-ulang dari segi strateginya. Tapi kalau misalnya ngelakuin berulang-ulang, selebgram kan sekali posting agak mahal ya, bukan agak mahal lagi, mahal juga gitu. Mungkin jadi kita bisa memang mencoba untuk melakukan pemakai beberapa mikro atau memang dari segi nano, sehingga memang momentumnya itu dirasa mendapatkan oh kemarin gue ngeliat nih temen gue dari segi audiensnya ada yang kayak gini juga posting, oh kok dia juga posting. Tapi kembali lagi kalau dari kita biasanya akan membebaskan, yang penting kita mengikuti dari segi brief guideline. Kalau misalnya untuk dari kreasi konten itu diserahkan kembali ke konten creator atau influencer masing-masing, supaya dari segi konten kan juga berbeda gitu. Oke, terima kasih buat jawabannya Kak. Gimana nih Kak Hermawan Sudarsono? Saya rasa udah jelas banget sih jawaban dari Kak Clara. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gak apa ya Kak? Oke. Next ini ada pertanyaan dari Kak Iren. Halo Kak Iren, ini pertanyaannya. Kalau saya mau endorse influencer, caranya gimana ya? Kalau cara tadi rasanya udah dijelasin juga di PPT. Saya takut sudah bayar mahal, malah nggak ngefek. Saya punya brand sabun organik. Oh, jadi Kak Iren ini punya produk sabun organik. Mungkin bisa dijawab. Silakan Kak. Oke, sebelumnya paling pengen tahu dulu untuk endorse influencer ini pengen dilakukan secara manual atau dibantu secara otomatis. Karena kan kalau misalnya dibantu secara otomatis kan dari party post memang kita bisa bantu. Tapi kalau misalnya memang dari segi manual, itu yang tadi sudah aku bilang, lebih baik kita lihat dulu dari segi engagement rate-nya, kita listing. Misalkan ternyata kebutuhannya, misalkan budgetnya di bawah 5 juta, lalu kita akan lihat, oh red card, dan kita juga bisa lihat dari segi, mungkin dari segi influencernya dulu. Sebenarnya influencernya yang mana yang mau dibidik? Apakah nano, mikro, makro, dan mega? Kalau misalnya makro itu budget di atas, seharusnya itu sudah budget di atas 5 juta. Nah, berarti kan kita tinggal lihat nih mikro dan nano. Lalu kita lihat dari segi red card itu bisa dapat berapa. Setelah itu kita bisa melakukan listing. Misalkan ternyata kebutuhannya 10 influencer, 10 influencer itu kita listing dulu 20 influencer. Kira-kira yang mana sih yang dengan profiling kita gitu. Kalau misalnya dibilang bahwa nggak ngefeknya itu seperti apa dalam melakukan campaign influencer marketing. Mungkin itu bisa kita lakukan drill down lagi lebih jauh untuk kita menjadi insight juga untuk kedepannya gitu. Kalau misalnya untuk brand sabun organik, mungkin kita bisa tahu dulu sabun organik ini bermanfaat untuk siapa. Kalau misalnya memang bermanfaat untuk siapanya sudah ketemu, itu kan bisa menjadi salah satu target audience yang bisa kita cari. Untuk sebagai bahan pemilihan influencer juga. Jadi kita memang cari influencers yang memang personanya adalah misalkan dekat dengan audience, misalkan dalam kategori audiensnya moms. Berarti kita akan cari juga yang memang influencersnya
mempunyai persona moms gitu. Oke, thank you Kak. Jelas banget sih jawabannya dari Kak Clara. Untuk Kak Iren, menurut aku udah jelas juga sih penjelasannya. Berarti kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Alis Maulan Skincare Surabaya. Izin bertanya Kak, Kak boleh share tipsnya dong terkait dengan mengendorse produk agar penjualan kita meningkat dengan hemat budget. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Kak. Oke, jadi kan sebenarnya strategi marketing itu banyak ya. Tinggal kita lihat kita mau pakai yang mana. Ada digital marketing pun ada paid social, paid search, influencer marketing. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan komparasi. Bukan berarti kadang yang namanya industri, beda cara main, bisa kita bilang. Dan untuk kita cari tahu sebenarnya strategi apa yang bagus, itu nggak kita langsung serta-merta, kita cuma coba sekali, habis itu ya udah. Kita coba, misalkan, oke, pertama misalkan kita mau coba ngelakuin yang namanya Instagram advertising. Kita akan coba melihat, kita akan lihat kira-kira campaign apa, seperti apa sih yang orang suka. Kadang sebenarnya simple mengenai caption. Misalkan captionnya itu pakai bahasa Indonesia dan bahasa English. Oh, ternyata orang lebih suka kalau misalnya caption yang pakai bahasa Indonesia. Sesimpel itu aja sebenarnya kita harus melihat dan kita harus testing. Sebenarnya yang mana sih yang paling perform dan yang mana yang paling bagus. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari marketing, sebenarnya marketing itu bukan expense atau sebenarnya itu bukan cost, tapi itu lebih kayak ke investasi jangka panjang. Misalkan lebih tepatnya ada orang melihat iklan kita di bulan Januari, bisa aja belum tentu orang itu melihat iklan, belum tentu dia melihat iklan kita di bulan Januari dia mau beli, tapi dia baru ingat lagi dia ada kebutuhan di bulan Maret dan dia baru beli di bulan Maret karena dia ingat, oh oke, kemarin gue ada ngeliat kontennya atau ngeliat iklannya di bulan Januari. Jadi marketing itu adalah investasi jangka panjang yang harus kita lakukan dan kita harus melakukan testing dari segi strategi marketingnya gitu. Wah, jelas banget. Berarti ini juga harus dilakukan secara jangka panjang ya Kak, nggak bisa kayak cuma sekali-sekali doang gitu ya. Ini juga pasti tips nih buat kakak yang mau endorse, juga harus diperhatikan bahwa kalau kita mau endorse influencer tuh juga harus secara terus-menerus, nggak bisa cuma sekali-sekali doang ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Boleh. Oke. Ini ada satu pertanyaan. Oh, ini langsung nyebut budget nih Kak. Dari Kak Pras. Dengan budget 30 juta, mending endorse ke satu mega influencer atau 100 nano influencer ya Kak? Ya. Silakan Kak. Oke, tergantung produknya sih kalau menurut saya. Kita harus lihat itu dari segi produk sama target audience. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita punya produk yang hanya available di Jakarta, terus kita endorse satu mega influencer. Satu mega influencer itu kan audiensnya banyak. Dia bisa ada di pedalaman, dia bisa ada di kota-kota lain, kota-kota kecil, ada di Surabaya, Palembang. Tapi ternyata produknya itu susah didapatkan. Jadi sama aja kita harus lihat dari segi produk kita, dari segi ketersediaannya gimana, dari segi audiensnya seperti apa. Jangan sampai kita udah keluarin budget yang besar untuk endorse mega influencer, tapi ternyata dari segi availability produk kita juga susah dicarinya. Gitu. Oke, Kak. Berarti untuk Kak Pras, harus tahu dulu produknya ini apa, dan kira-kira produknya ini available nggak untuk di daerah Kakak mau bikin produknya ini ya. Oke, next. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Mutmaina Isaka. Berapa lama setelah endorsement waktu yang tepat untuk mengevaluasi ada hasil atau tidak dari endorsement yang kita lakukan? Silakan Kak. Oke. Dari pertanyaan dari siapa, sorry? Oke, saya udah lihat Mutmaina. Oke. Ya, benar Mutmaina. Oke. Jadi kalau misalnya berapa lama kira-kira endorsement waktu yang tepat untuk dievaluasi, sebenarnya kita bisa lihat secara langsung. Sekarang saya tanya, kira-kira orang lihat handphone sehari berapa kali sih? Gitu kan? Pasti lihatlah sehari, bukan beberapa kali lagi, belasan kali, puluhan kali. Ya, apalagi kalau handphone yang bisa nge-track, kamu tuh ngapain aja sih di handphone ini, terus kita bisa nyampun, ternyata 3 jam kita lihat Instagram, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk lihat evaluasi, saya bisa bilang bahwa
itu tuh nggak perlu waktu lama, 24 sampai 48 jam kita udah bisa ngeliat dari insights-nya. Sebenarnya dari segi endorsement ini hasilnya seperti apa gitu. Oke. Thank you pertanyaan dari Kak Mutmainah Isaka. Next, ini ada pertanyaan lagi. Ini cukup bagus juga sih pertanyaannya. Dari Kak Desirina. Kakak lihat nggak tuh? Kak, menurut kakak untuk endorse lebih efektif di FB atau Instagram untuk skincare? Karena saya lihat beberapa influencer tidak hanya endorse dari satu skincare. Apakah ini tidak akan mengurangi kepercayaan konsumen karena artis hanya terkesan mengendorse barang tapi tidak menggunakan produknya? Oke. Ini bagus. Ya, jadi kalau misalnya lebih efektif mana Facebook dan Instagram kembali lagi tergantung target audiensnya. Bukan dibilang bahwa Facebook itu tuh sudah tidak tidak ngetren, tapi memang dari dulu misalkan Facebook tuh dulu kapan ya launchingnya 10 tahun lalu misalkan. Dari 10 tahun lalu euforianya dengan sekarang itu kan udah cukup berbeda. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat hype-nya, lebih hype Instagram kalau dari segi penggunanya untuk dari segi kalangan milenial. Tapi apakah Facebook itu nggak dilihat? Oh, Facebook itu sebenarnya masih dilihat, tapi memang penggunanya untuk dari segi usia pun mungkin sudah berbeda. Jadi kembali lagi dengan target audiensnya itu yang mana, biasanya kalau misalnya memang pengen tahu, bisa ngelakuin yang namanya running dua campaign. Dua campaign, yang satu itu di Facebook dan yang satu itu di Instagram. Jadi bisa lihat dari segi personanya itu seperti apa dan dari segi feedbacknya gimana. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Desi juga bilang, lihat beberapa influencer itu nggak cuma endorse satu skincare aja, dan itu bisa mengurangi kepercayaan konsumen karena artis hanya terkesan mengendorse barang tapi tidak menggunakan produknya. Nah, kembali lagi itu untuk tingkatan influencers yang mana. Makanya kita sarankan untuk menggunakan nano influencers di mana memang mereka merekomendasikan produknya itu ke followersnya, di mana itu teman terdekat dan teman kerja. Dan sebenarnya untuk produk kecantikan, sebenarnya kalau misalnya boleh dibilang suggestion kita adalah bisa dilihat misalkan dilakukan review misalkan selama seminggu atau 2 minggu. Apakah ada hasil atau tidak, sehingga kita juga bisa memang memberikan user experience untuk para followersnya. Nggak cuma yang kita foto doang. Jadi kita juga harus lihat dari strategi untuk beauty industry ini seperti apa. Gitu. Oke. Jawaban dari Kak Clara udah sangat jelas banget sih. Dari Kak Desirina, oke ya. Saya lanjut ke pertanyaan. Masih bisa kan Kak nanya? Bisa. Boleh ya, masih bisa. Waktunya masih cukup kok. Seru nih, tambah banyak pertanyaan Kak berhenti dari tadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Sukitasari. Halo Kak, tanya lagi. Untuk pemula yang baru punya brand sendiri atau masih merintis, apa harus rugi atau jor-joran untuk marketing? Atau mungkin maksudnya untuk endorse ini? Untuk pemula. Oke. Saran dari Kakak. Dari siapa tadi pertanyaannya? Dari Sukitasari. Oh, oke. Yang mungkin baru punya brand sendiri dan masih merintis, apa harus rugi jor-joran untuk marketing? Sebenarnya kembali lagi, tadi kan aku juga udah sempat bilang ya, marketing itu jangan dilihat dari segi expense-nya. Kalau misalnya expense mah kita juga ya itu jor-joran gitu kan. Tapi kembali lagi kita lihat efeknya itu apa. Kita bisa yang namanya nimbulin dari segi awareness-nya. Bisa aja kayak gini, kalian ngeliat billboard, terus kalian ngeliat billboard, kalau misalnya kalian ngeliat billboard terus kalian keinget, sebenarnya kan itu udah jadi suatu strategi marketing yang berhasil, walaupun kita nggak ngeliat loh conversionnya seperti apa, tapi memang secara cost wise sih memang harus seperti itu. Tapi kembali lagi kita bisa yang namanya bijak dalam memanfaatkan budget, karena kan yang namanya budget itu kan dari setiap perusahaan kita pasti sudah ada alokasinya. Nah, kita bisa lihat dulu dari segi preferensi target audiensnya itu kebanyakan ada di platform apa, atau ada di strategi seperti apa sih yang harus kita pakai. Karena kan sebenarnya marketing itu luas. Bisa kita lihat dari ada ATL, TTL, BTL. Nah, sebenarnya kita mau pakai yang mana? Dari situ coba kita kerucutkan dulu. Apakah memang influencer marketing itu bisa jadi salah satu strategi yang bisa dipakai, atau memang ada alternatif lainnya. Jadi kita harus kembali lagi melihat dari segi target industri, budget, dan kira-kira objektifnya apa. Bukan berarti kita bilang harus
jor-joran untuk marketing. Tapi kembali lagi, marketing itu untuk investasi jangka panjang. Jelas banget sih jawabannya. Kita harus tahu dulu ya, Kak. Thank you banget ya, Kak. Ini banyak banget juga sih, selain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman klien-klien aku sendiri juga banyak banget yang nanyain soal hal ini. Dan semua jawaban Kakak itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini juga aku sendiri kurang tahu kan kalau soal endorsement itu. Makasih banyak. Oke. Oke, dari Kasuki Tasari, terima kasih jawabannya, Kak. Ini ada pertanyaan dari, sebenarnya hampir sama sih sama pertanyaannya Sukita Sari dari Rahman Noviantika. Lihat Kak. Kak, karena kita pemula ya, jadi benar-benar harus mengatur manajemen keuangan kan. Jadi minim endorsement tapi lebih banyak review testimoni bagaimana? Jika minim endorsement tapi lebih banyak review testimoni bagaimana? Apakah itu juga sama efektifnya? Makasih. Oke. Dari siapa, sorry? Dari Rahman Noviantika. Oke. Oke, kalau misalnya yang tadi dari segi budget itu tadi udah dijelasin ya. Tapi kalau misalnya kita mau konten itu mengenai review, itu sebenarnya bisa dibicarakan atau bisa dinegosiasikan dengan influencersnya. Kembali lagi, memang kalau untuk beauty products, kalau kalian cuma ngelakuin yang namanya foto, itu kan memang dirasa kurang efektif ya. Karena kita nggak tahu sebenarnya ini produk seperti apa, gunanya gimana, dan hasilnya itu seperti apa. Orang kayak cuma akan sekali lewat gitu. Memang kalau misalnya dari segi konten yang diharapkan dari para beauty products itu kan kita bisa melakukan review, dan kalau misalnya memang reviewnya itu bisa apa ya, memberikan before and after itu udah jauh benar-benar bagus biasanya. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya menurut saya itu bisa dinegosiasikan lagi dengan influencernya, karena kan kembali lagi untuk dari segi guideline-nya dari brandnya yang buat. Jadi dari brandnya bisa yang memang mengutarakan bahwa oh saya tapi pengennya video, oh tapi saya pengennya reels gitu. Nggak cuma yang hanya berupa post foto doang. Oke, berarti ini inisiatif dari brand owner-nya sendiri ya, dari brandnya sendiri yang bisa sampaikan negosiasi sama influencernya ya, mau apa aja yang di-post untuk produknya. Oke, udah jelas. Udah jelas sih dari Kak Rahman. Ini ada pertanyaan. Oh, ini pertanyaan untuk Party Post ternyata, Kak. Bapak deh saya bacain ya. Ada diskon endorse dengan menggunakan layanan Party Post untuk peserta webinar kah? Oh, ada sih. Jadi memang kita ada yang namanya paket khusus untuk UMKM. Di mana paket tersebut, coba ya saya bisa show nggak ya? Maaf ya agak promosi dikit. Sebentar. Oke. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di sini, kita itu ada package yang namanya untuk SMI itu ada package 3 juta, 5 juta, dan 10 juta. Itu untuk Instagram, ada post foto dan story, bisa dilihat di sini, bisa mendapatkan berapa influencersnya. Lalu kita juga ada yang namanya dari 20 juta dan 30 juta. Ini bisa kita jelaskan lebih lanjut, dan kita juga ada yang namanya TikTok. Jadi kita provide ada yang untuk Instagram dan TikTok. Kalau misalnya memang tertarik, mungkin bisa di drop aja email dan phone number-nya, nanti tim saya hubungin gitu. Sudah? Oke, terima kasih jawabannya Kak. Mungkin kalau buat kakak yang mau tahu banyak soal Party Post mungkin klien di sini ada banyak klien-klien dari masing-masing juga nih. Mungkin ada klien aku juga yang pengen marketingnya lebih bagus lagi, endorse-nya harus seperti apa, dan mau tanya soal Party Post, tadi Kak Clara udah kasih emailnya kan, nanti bisa langsung email tanya juga. Dan itu juga ngebantu mas-masem juga pasti. Dua pertanyaan terakhir ya Kak, masih bisa kan? Dua pertanyaan lagi sebelum kita mau tutup webinarnya, ada dua pertanyaan. Dari ini, Kak Taskiah Nur. Kak, izin bertanya, minimal management rate influencer yang bagus untuk di-endorse
berapa ya? Dan bagaimana cara kita tahu red card influencer tersebut kemahalan atau worth it? Oke, sebenarnya kalau misalnya dari segi engagement rate itu kan tergantung ya. Kalian bisa googling aja sebenarnya dari segi engagement rate untuk influencer, kalian akan lihat average-nya itu berapa untuk dari segi followers, misalkan A sampai B gitu. Nah kalau misalnya dirasa dari segi red card, kalian bisa lihat, kalian kalau untuk itu sih kalian harus kontak. Kalian harus kontak, misalkan kalian mau nano atau mau mikro, kalian kontak harus 10-20 influencer dan kalian mendapatkan recordnya. Jadi kan kalian bisa lihat, oh ternyata average-nya segini. Jadi saat ternyata kemahalan, baru kalian bisa tahu, oh ini ternyata mahal. Gitu. Kalau misalnya kalian nggak coba, kalian nggak akan tahu. Oke, Kak. Jadi Kak Taskia, jangan lupa dicoba ya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita mau nutup sesi pertanyaan. Dari Kak Apriliana. Kalau misal produk kita masih baru banget, follower juga belum banyak, sebaiknya naik follower dulu atau dengan endorse saja. Karena mungkin budgetnya ada. Barangkali dengan endorse follower bisa naik juga. Oke. Kita bisa lakuin apa ya, followers juga belum banyak, sebaiknya naik follower dulu. Naik followernya dalam arti organik ya, jangan beli followers. Karena kalau misalnya beli followers itu nanti algoritma dari Instagramnya akan kacau, itu juga nggak kita suggest. Nah kalau misalnya memang mau naikin secara organik dulu, itu sebenarnya bisa dilakukan secara paralel. Bisa dilakukan dengan endorse juga untuk increase awareness kalau memang budgetnya ada, sehingga orang-orang juga memang mengetahui dari segi produknya, dan dari segi followers itu memang bisa naik juga. Karena kayak misalkan kemarin itu kan kita juga ada speaking session di Mark Plus, itu juga kurang lebih untuk dari segi awareness kita juga banyak yang follow kita, ada sekitar 300-an gitu. Jadi sebenarnya memang saat kita melakukan awareness, speaking session, endorsement, itu memang berpengaruh untuk yang namanya menaikkan followers juga. Oke, jadi kita sambil endorse biar followernya juga tambah naik ya, Kak? Benar. Oke, terima kasih buat semuanya hari ini yang udah memberikan pertanyaannya. Dan semua pertanyaan tadi udah sangat jelas banget dijawab sama Kak Clara. Thank you banget juga Kak setiap jawabannya. Udah bisa share ilmu buat kita hari ini. PPT-nya super jelas banget. Ngajarin kita juga langkah-langkah endorsement yang benar. Terus kita kira-kira harus milih endorse yang mana sesuai dengan budget kita. Kita juga harus sesuaikan dengan target audience. Dan produk kita juga harus sesuai. Supaya endorsement-nya juga tepat ya Kak. Thank you Paul. Saya sendiri juga senang banget dengan materinya. Mungkin nanti juga kita bisa di-sharein PPT-nya ya, Kak? Boleh. Boleh ya, buat PPT-nya, buat teman-teman juga mungkin pasti nanti abis ini bakal banyak banget yang minta PPT-nya. Jadi biar mereka bisa ingat terus juga sharing kakak hari ini. Oke. Saya akan mengumumkan 4 pemenang yang akan dapatkan giveaway. Masing-masing dapat Rp50.000. Siapa ya? Jeng jeng jeng. Gak ada musik ya. Oke, pemenangnya nomor 1 dari Taskia Nur. Yeay, selamat buat Kak Taskia Nur. Yeay, terima kasih. Untuk dapat 50K-nya nanti bisa menghubungi sosmed ya. Menghubungi sosmed Mas Mosem Indonesia di DM di Instagram atau di TikTok juga boleh @masmosem. Nanti bisa dengan Digimart kami. Oke. Nomor 2, jeng jeng jeng, siapa ya? Kak Hermawan Sudarsono, selamat. Ini super aktif banget ya. Dari tadi pertanyaannya juga banyak banget dan dia juga ngerespon setiap jawaban yang disampaikan oleh Kak Clara. Mantap. Pemenang ketiga yang berhasil mendapatkan 50K. Jeng, siapa ya? Kak Mutmainah Isaka.
Yeay, sama. Jangan lupa Kak Mutmaina setelah ini langsung cus DM ke Sosmed Masmosem, di follow juga, dan DM sampaikan kalau kakak dapat hadiah. Dan nama yang terakhir, siapakah yang terpilih? Kak Lisma Wulan, selamat Kak Lisma Wulan. Selamat untuk 4 pemenang. Kalian mendapatkan Rp50.000 masing-masing. Untuk mendapatkan hadiahnya bisa langsung DM, bisa di Instagram @masmosem atau juga bisa di TikTok Masmosem Indonesia. Oke. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama untuk narasumber spesial kita, Kak Clara, thank you banget untuk ilmunya hari ini, untuk penjelasannya hari ini tentang endorsement, dan untuk setiap jawaban dari setiap pertanyaan yang udah teman-teman berikan. Hari ini cukup banyak banget sih pertanyaannya, menurut aku dari webinar sebelumnya juga banyak, tapi hari ini menurut aku kalau dari pesertanya, tapi super aktif banget dan pertanyaannya juga banyak banget. Terima kasih, semoga di webinar-webinar selanjutnya kita juga bisa join lagi sama Party Post, dan juga semoga next kakak-kakak yang udah aktif hari ini, yang udah banyak bertanya, yang udah nonton setia nih dari awal tadi jam 4 pas sampai jam 5 sekarang, next bisa join lagi ya. Nah, caranya supaya bisa tahu info-info soal webinar dan sebagainya, jangan lupa untuk selalu follow sosial media Masmosem Indonesia @masmosem, bisa di Instagram, di TikTok. Kakak bisa langsung follow di sana karena akan banyak banget info-info penting. Nah, siapa tahu ini, dan saya yakin juga sih kalau di sini pasti adalah calon-calon entrepreneur masa depan, dan juga pasti banyak brand owner di sini yang butuh banget tips-tips, cara-cara supaya produknya juga bisa langgeng di pasar. Jangan lupa untuk selalu pantengin sosial media Masmosem Indonesia. Buat kakak-kakak juga yang mau join sama Masmosem, pengen bikin produk dengan brandnya, jangan lupa juga langsung mengunjungi sosial media kami, karena di sana ada banyak info penting dan juga bisa langsung terhubung dengan marketing atau business development-nya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada salah ucapan saya, maupun dari pihak narasumber ataupun dari kami pihak Masmosem, mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Semoga next bisa rutin join webinar kita. Semoga next bisa join juga sama Masmosem atau mungkin sama Party Post. Dan sekali lagi thank you juga buat Kak Clara. Thank you ya. Thank you. Thank you so much. Kalau gitu, saya mohon undur diri. Terima kasih untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Bye-bye. Dadah semuanya. Terima kasih. Dadah.